Halo Pedikers. Nama Sugeng Teguh Santoso sedang menjadi sorotan karena bersuara lantang dalam kasus pembunuhan Brigadir J dan juga banyak mengungkap kasus-kasus yang melibatkan petinggi kepolisian, Irjen Verdi Sambo. Pernyataan-pernyataan terkait Verdi Sambo terus disampaikan Sugeng dalam kapasitasnya sebagai Ketua Indonesia Police Watch. Lantas seperti apa sosok Sugeng Teguh Santoso ini? Mari kita bongkar. Sugeng Teguh Santoso resmi dilantik menjadi Ketua Indonesia Police Watch pada 18 Agustus 2021. Dia menggantikan posisi Neta Saputra Pane yang meregang nyawa pada Juni 2021. Indonesia Police Watch atau yang biasa disingkat IPW merupakan lembaga yang bertugas mengamati aktivitas penegakan hukum Kepolisian Republik Indonesia. Kehadiran lembaga ini berangkat dari keresahan terhadap penegakan hukum yang disalahgunakan. Seperti yang ditulis dalam situs resmi IPW, pernah terjadi kesalahan penggunaan kekuasaan di masa Orde Baru dan melibatkan Polri. Demi memperkokoh kedudukan pengamat dan meresmikan lembaganya, IPW mendapat pengukuhan melalui akta notaris dengan nomor 3 tanggal 19 Mei 2000. Dari akta ini keberadaan lembaga ini kemudian didaftarkan ke Departemen Dalam Negeri. Perjuangan IPW yang dulu ranahnya lebih kompleks, yakni melibatkan TNI, Polri, dan pemerintahan Orde Baru. Namun perjuangan tersebut kini telah usai dan digantikan perjuangan yang lain. Hal yang dilakukan IPW saat ini adalah mengamati dan mengkritisi agar Polri mampu menjadi aparat yang profesional, tangguh, dan berguna mengayomi masyarakat. Jika ada kesalahan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum lembaga kepolisian RI, maka masyarakat bisa melaporkannya pada IPW. Sebelum menjabat sebagai Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso melalui perjalanan karir yang cukup panjang, dirangkum dari berbagai sumber. Awalnya pria yang akrab disapa Mas Sugeng ini merupakan seorang pegawai di sebuah perusahaan di Semarang yang aktif sebagai aktivis buruh di perusahaan tersebut. Ternyata Sugeng mengikuti jejak ayahnya yang juga seorang aktivis buruh. Namun dirinya sempat berpisah dengan sang ayah ketika usianya masih belum 5 tahun. Sang ayah yang terkenal sebagai aktivis turut menjadi korban penghilangan dari Semarang ketika terjadi pergolakan politik pada tahun 1965. Beberapa tahun setelah pergolakan politik mereda, Sugeng baru bertemu dengan ayahnya setelah ibunya memboyong keluarga hijrah ke Jakarta. Ayahnya yang dulu seorang pegawai di sebuah perusahaan, ternyata sudah menjadi tukang becak di kawasan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemudian pada tahun 1985, Sugeng dan masyarakat Mangga 2 menjadi korban penggusuran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah digusur, lahan bekas rumahnya disulap jadi kawasan bisnis elit di tengah ibu kota. Pengalaman pahit inilah yang membuat Sugeng membulatkan tekad ingin menjadi advokat ternama yang tetap pro-rakyat, khususnya menjadi pembela warga yang tergusur. Karena itu ketika lulus SMA, Sugeng memutuskan melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat menjadi mahasiswa, Mas Sugeng pun aktif di berbagai organisasi sosial. Ia sempat menjadi relawan di LBH Jakarta. Setelah merasa pengalamannya sudah cukup, Sugeng memberanikan diri membentuk kantor hukumnya sendiri pada tahun 1993. Selain membuat kantor hukum sendiri, Sugeng juga mendirikan beberapa organisasi sosial yang masih aktif hingga saat ini. Di antaranya yakni pada tahun 1997, ia mendirikan Serikat Pengacara Indonesia atau SPI dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI. Selain mendirikan organisasi, Sugeng juga bergabung dalam anggota Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI. Sebagai pengacara, Sugeng juga pernah memegang posisi penting di organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI, yakni sebagai Wakil Bendahara Umum hingga Sekretaris Jenderal. Pada tahun 2012, Sugeng turut mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya dan menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Pada 2016, Sugeng mendirikan Yayasan Satu Keadilan sebagai organisasi masyarakat sipil yang fokus terhadap persoalan penegakan hukum, HAM, dan demokrasi. Pada tahun yang sama, ia juga mendirikan Pondok Pesantren Darul Adli di Bogor. Meski sebenarnya Sugeng merupakan penganut agama Kristen Protestan,
Tahun 2017, Sugeng juga membentuk organisasi berbasis masyarakat bernama Front Pembela Islam. Ormas ini berfokus pada kegiatan bela negara serta gerakan sosial kemasyarakatan. Selain aktif di berbagai organisasi sosial, Mas Sugeng juga terjun langsung ke dunia politik. Pria kelahiran 13 April 1966 ini bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia pada tahun 2018. Ia bahkan pernah mengajukan diri sebagai calon wakil wali kota Bogor tahun 2018. Selain itu, Sugeng juga maju sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Bogor tahun 2019. Namun dari dua kiprahnya di dunia politik ini, tak satu pun yang berhasil. Pada saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil wali kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso turut melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Dari laman LHKPN KPK, pria yang lahir di Semarang ini tercatat memiliki total kekayaan sebesar 85,6 miliar rupiah. Sebagian besar harta kekayaan Mas Sugeng terdiri atas kepemilikan aset tanah bangunan yang jumlahnya mencapai 44 bidang dan tersebar di berbagai kota, yakni Bogor, Sleman, hingga Bandung. Selain itu, pengacara yang kerap tampil dengan peci hitam ini juga tercatat memiliki 3 unit kendaraan pribadi yang terdiri dari mobil Toyota Fortuner tahun 2016 seharga 375 juta rupiah, Nissan Serena tahun 2013 senilai 250 juta rupiah, serta 1 unit motor Yamaha Vision tahun 2014 dengan harga 18 juta rupiah. Harta kekayaan milik Mas Sugeng juga berasal dari aset harta bergerak lainnya sebesar 19,5 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 61 juta rupiah. Sementara itu, terkait kasus Brigadir J sebagai Ketua IPW, Mas Sugeng menyebut kasus Brigadir J merupakan kasus yang sangat spesial. Ia pun mengingatkan kepada Kapolri bahwa terdapat geng mafia di tubuh Polri. Bukan sekedar bualan, Sugeng pun membeberkan banyaknya perwira polisi yang terlibat kasus Brigadir J. Pernyataan ini ia sampaikan dalam wawancara khusus di channel YouTube Narasi TV berikut ini. Sambo dan 31 orang yang sukarela terjun ke jurang ini adalah mafia. Kenapa? Mafia kan kerjanya adalah bergerak dalam dunia kejahatan. Selanjutnya, Sugeng Teguh Santoso menjelaskan bahwa mafia itu bekerja dengan menutupi kasus-kasus pelanggaran hukum dengan cara menghilangkan saksi, menyuap, dan mengarang cerita bohong. Cara ini sama dengan yang dilakukan oleh geng Ferdi Sambo. Mafia juga bekerja bagaimana menutupi kasus-kasus hukum, pelanggaran hukum. Terkait pernyataan Ketua IPW ini, hingga saat video ini dibuat, belum ada tanggapan dari pihak Irjen Ferdi Sambo. Jadi untuk kesimpulannya masih ada di tangan kamu. Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar.